Halo. Halo. Hari ini What's up? hari Lebaran. Selamat Lebaran buat teman-teman yang merayakan. Dan hari ini kita mau staycation. Kita mau staycation di daerah Kemang. Jadi kita akan tunjukin di hotelnya itu sangat-sangat unik menurut kita, karena hotelnya itu konsepnya ala-ala Jepang gitu. Jadi bakalan kamar tuh ada tataminya gitu, gaya tatami maksudnya. Dan terus kayak ya katanya sih Jepang banget sih. Nanti kita lihat deh sebagus apa kamarnya dan sejepang apa hotelnya. Stay tune guys. Wow, lihat jalanan sekosong ini. Biasanya tuh di sini udah padat banget nih sama mobil, motor. Apalagi di situ biasanya macet. Sebentar lagi sampai, katanya tinggal 450 meter. Gila sepi banget sih sampai siang. Aku pikir siang bakalan agak rame jalanan. Enggak. Tetap sepi. Wow. Nanti saya kayak harus mundur deh. First impression, parkirnya kecil banget tempatnya tuh, cuman muat 1, 2, 3 mobil. Sampai yang parkir di jalan. Sama ada di jalanan dong situ. Baiklah. Kita ke G ya? Oke. Enggak, yang benar G. Wih, nanti kita mau sini. Oke, Bapak. Ada nasi. Waduh, ada mangga corner. Ngomong apa, Pak? Apa tadi lupa? Banyak spot foto. Foto. Karena kamarnya belum ready, kita dikasih welcome drink dulu di lantai 8. Let's go. Tadi mau ngomong apa? So far? So far berasa Jepang nggak? Belum sih, buat aku kayak biasa aja. Minum, Pak. Enak kan? Ya jeruk. Jeruk aja kayak biasa sih. A few inches later. Udah dapat kamarnya. Kunci kamarnya maksudnya. Kita nginep di kamar 108. Coba saya buka. Tadadang. Kita udah sampai kamarnya. Nah, jadi ini di belakang ini tuh pintu. Nah, terus langsung ada kaca yang lumayan gede buat ngaca tentunya. Nah, terus di belakang sini ada kamar mandi sekaligus toilet. Ini kecil banget sih. Di sini ada mini wastafel. Terus ada toilet. Terus ada ini mini Bathtub. bathtub. Ini kayak feelingnya kayak waktu aku terakhir kali ke Jepang itu, ke hotelnya super kecil. Hotelnya minimalis berarti. Ya minimalis banget. Nah terus ke sini harus naik. Ini persis kayak di Jepang sih tatami gitu. Cuman kalau di tatami kayaknya nggak make panjang setebel ini. Terus ya di sini ada TV, ada sini ada ini. Wow. Sini ada kulkas mini yang tidak ada isinya. Oh jadi kayaknya kita harus beli aku. Oh ada ding aqua dikasih. Terus ada Wih, ada yukata. ya, terus ada hair dryer, Oke lah. ada
Safety mini box. safety box. Terus ini deh ada meja belajar. Ini mau masukin aja nggak sih Boleh. gelasnya? Masukin aja ke kulkas. Masukin kulkas ya biar adem. Dan ada tong sampah. Ini hotel sih fiksi minimalis banget. Udah segitu aja. The next day. Hai guys. Kamu udah record belum? Udah dong. Oh, oke. 1, 2. Halo Hai guys. guys. Welcome to hashtag Mong. Welcome back sayang. Hai guys. Welcome back to hashtag Mau Ngobrol. Oke, hari ini kita mau ngomong. Nadanya agak beda, tapi nggak apa-apa. Jadi kita sekarang ini backgroundnya berbeda karena kita lagi ada di hotel yang kemarin kita udah vlog. Jadi kayak ini bakalan kontennya digabung sama vlog staycation. Jadi kita lagi staycation gitu. Jadi kayak kenapa nggak sambil ngobrol-ngobrol gitu, karena kemarin sejak kita bikin yang mau ngobrol yang pertama itu lumayan banyak yang tanya gimana tipsnya dalam menggunakan dating apps sampai ketemu dengan orang yang mudah-mudahan serius dan cocok sama kita gitu. Oh ya, mungkin dari tadi kalian ada yang salfok sama ini di belakang kita. Ini adalah Emang kelihatan dari? kelihatan. Ini adalah fresh care guys. Jadi nggak tahu kenapa aku tuh kayak akhir-akhir ini sering banget rentan sama yang namanya masuk angin. Jadi aku selalu bawa ini gitu. Takutnya ya tadi di belakang merah-merah apaan gitu kan. Takutnya kalian ada yang bertanya-tanya gitu. Sekian guys. Ternyata minyak angin doang. Oma-oma starter pack. Nah, disclaimer ya, mungkin kita akan lebih ngomongin banyak kan, maksudnya dating apps sekarang ini ada banyak banget ya macamnya. Ada Tinder, ada Bumble, ada apa sih? Cupid ya, tapi kita akan specifically ngomong dari pengalaman kita pribadi, dari waktu kita waktu kita pakai apps ya Coffee Meets Bagel. Nah, buat kalian yang belum tahu, Coffee Meets Bagel itu juga adalah dating apps. Tapi kenapa kita suka? Karena dia tuh lebih komprehensif gitu. Kalau kalian mau tahu lebih banyak bisa nonton di Mau ngobrol yang episode pertama tentang How We Met. Nah, itu aku cerita lumayan banyak soal CMB. Nah, hari ini kita mau membahas tipsnya dan juga mungkin memberikan sedikit wejangan buat kalian yang mau coba dating apps. Iya, maksudnya bukan kita karena kita expert ya, kita pun cuma main itu kayak beberapa minggu ya, terus itu langsung kita hapus juga untuk ketemu gitu kan. Maksudnya udah ketemu sama Mike dan Mike ketemu sama aku, kayak kita terus udah nggak main lagi gitu, karena buat apa? Karena kita udah mendapatkan apa yang kita cari gitu. Nah, jadi based on our experience aja dari beberapa minggu bermain Coffee Meets Bagel gitu. Oke, jadi siapa dulu? Ya. Aku dulu ya. Jadi first of all gitu, ini yang biasanya cewek-cewek juga struggling menurut aku gitu, karena terkadang kita tuh kurang tahu apa yang kita mau gitu, bahkan mungkin nggak tahu apa yang kita cari gitu. Jadi first of all, kalau kalian mau main dating apps, pertama tuh kalian harus benar-benar tahu apa yang kalian cari dan apa yang kamu mau gitu. Jadi maksudnya gini, waktu itu aku udah, nah ini juga sebenarnya nggak ngomongin yang bagus-bagus amat ya, maksudnya karena waktu itu aku nggak punya harapan banyak dari dating apps gitu, karena itu pertama kali main. Jadi aku tuh waktu itu sebenarnya cuma berharap ketemu sama teman ngobrol gitu loh, bukan teman hidup gitu. Maksudnya jauh banget minta teman hidup di situ gitu. Tapi maksudku tapi aku tuh meskipun teman ngobrol kan mau aku prospekin juga dong, maksudnya nggak cuma ngobrol tapi nanti tiba-tiba nggak cocok terus udahannya patah hati lagi. Jadi aku dari awal udah bikin filter nih. Jadi kalau di CMB itu udah filter dan kita bisa masukin profil kita yang lebih banyak gitu kan. Jadi waktu itu aku bikin filter karena aku pasti mau cari pasangan yang seiman gitu. Jadi aku bikin filter ya kayak yaudah aku cuman mau disuguhkan atau dikasih lihat profil-profil orang yang seiman sama aku. Jadi maksudnya sebelum kalian masuk ke dating apps, please make sure kalian tuh mau cari apa dan kalian cari yang seperti apa gitu. Maksudnya jangan sampai kita sendiri nggak tahu, karena kalau kita misalnya udah tahu dengan filter itu tuh bener-bener membantu deh. Jadinya
save time, dan juga orang-orang yang kita temuin tuh nggak yang kayak, aku sih jujur sebelumnya main Tinder, dan itu menurut aku tuh lama-lama capek gitu. Memang awalnya lucu ya, kayak swipe kiri kanan, tapi lama-lama capek juga gitu, karena sebenarnya nggak mendapatkan apa yang kita mau gitu. Lama-lama juga bosen gitu, enak lah lihat banyak banget profil orang dalam sehari. Nah di CMB juga bagusnya dibatesin gitu, paling kayak di suggestion tuh kayak 5, kalau nggak salah di explore tuh nggak nyampe 10 gitu. Jadi sehari tuh kita benar-benar bisa fokus ke beberapa profil ini, nggak cuman nge-swipe bego sih menurut aku gitu. Jadi itu tips pertama dari aku. Kalau kamu? Kalau aku dari sisi cowok ya, pertama sih emang harus punya percaya diri dulu gitu kan, karena memang banyak cerita orang-orang kayak, duh gue takut nih mulai duluan gitu loh, memulai perbincangan gitu. Memang awalnya aku juga ya deg-degan juga gitu, grogi, cuman apa ya, harus punya percaya diri sama banyak-banyak baca sih, karena kan kita juga bisa nyari-nyari topik obrolan apa. Terus juga sebenarnya salah satu cara yang aku pakai adalah cari tahu kesukaan lawan ngobrol kita tuh apa gitu. Jadi misalnya hobinya apa, atau misalnya suka nonton atau enggak. Nah dari situ teman-teman tuh bisa explore banyak banget ya kan. Misalnya suka nonton film apa, misalnya dia bilang oh suka nonton series, oh series apa, di mana gitu. Jadi menurut aku sih modal pertama adalah punya percaya diri sama punya wawasan lah gitu. Jadi nggak bisa nyari topik. Ya, dan maksudnya kan dengan kita ngobrol yang lebih dalam daripada cuma sekedar kayak lu lagi ngapain, udah makan belum, itu kan maksudnya kita nggak mengenal apa-apa ya dari orang itu ya. Cuman kayak kesannya jadi kayak lu siapa, cowok gue belum tapi udah bacotnya kayak cowok gitu. Maksudnya even sampai sekarang kita pun kalau ngobrol tuh nggak pernah yang kayak lagi ngapain gitu, nggak pernah sih. Kita lebih nanya soal kayak ya itu kayak hobinya apa, terus kayak nontonnya apa gitu. Karena dari situ kita bisa juga sedikit banyak kenal itu orang lebih baik gitu kan. Nah jadi kan itu kalau dari segi cowok ya, harus punya wawasan yang cukup, dan juga bisa tahu nih membuka pembicaraan apa, nggak cuman sekedar nanya lagi ngapain gitu kan. Karena emang kalau kita cuma nanya lagi ngapain tuh nggak basi banget. Pertama, kedua tuh itu kayak close questions gitu. Misalnya kita bilang kita lagi kerja, terus apa gitu, lu mau nanya apa lagi? Maksudnya ya please jangan tanya gitu. Nah dari sisi cewek, ini tips ketiga dari aku. Kalau misalnya udah cowok itu udah berusaha ya kayak nanya yang di luar kebiasaan gitu, please kita juga harus bisa show our enthusiasm gitu, nggak cuman yang kayak menunggu ditanya, tapi kita juga harus kayak kalau ditanya apa tuh kita harus menunjukkan gitu kalau kita juga, kalau misalnya kalian udah suka ya sama ini cowok ya, please show that you care sama pertanyaan mereka, dan show kalau kalian tuh punya antusiasme untuk membalas, untuk ngobrol juga gitu. Dan juga jangan cuma berharap ditanya, tapi kalian juga harus balik nanya gitu. Jadi it's not like one way question, tapi kita juga harus ngobrol gitu, karena kalau nggak bakalan asik dan kayak kayak cowok pun males nggak sih kalau dapet cewek yang jadi kayak cuma satu arah doang gitu loh. Iya, kayak lo di interview gitu kan, kayak ini kan kita lagi ngobrol gitu. Jadi maksudnya dari segi cewek juga nggak usah malu-malu lah kalian. Maksudnya kalau emang kalian udah suka sama itu cowok ya perlakukanlah dia gitu dengan baik gitu. Tunjukin kalau kalian juga mau berusaha kenal sama dia, dan kalian juga kayak ada ketertarikan lah gitu. Jangan cuman kayak menunggu ditanya gitu, dan nggak usah malu-malu lah menurut aku ya, nggak usah malu-malu untuk bertanya balik atau mungkin nyapa duluan. Kayak menurut aku itu totally fine kalau kalian memang udah serak sama itu cowok gitu. Sama kok, aku jadi keingetan sih, maksudnya kalau misalnya kalian buntu gitu ya, buntu topik. Waktu ingat nggak yang, jadi aku sempat cari di Google, ada dia cari aja questions to start conversation. Nah kalian bisa mulai tuh dari situ gitu. Jadi ide lah ya. Iya, jadi ya buat ngebantu kalian mencari topik obrolan dan topik pembicaraan gitu. Nah itu ngebantu banget ya. Itu kita awal ngobrol, ada sempet aku cari itu, kemudian ya udah kita ngobrol awalnya dari situ, terus ya melebar jadi banyak cabangnya gitu. Dan kalian misalnya udah tuker-tukeran Instagram gitu, ya udah misalnya
tanya aja ini lagi di mana gitu. Iya. Kalau nggak DM atau kirim Instagram story unfaedah juga boleh. Iya, yang lucu-lucu yang intinya kan kalian memulai sebuah obrolan, percakapan gitu. Jadi jangan, sebenarnya kedua belah pihak sih jangan pasif sih menurut aku. Iya, harus, makanya aku bilang juga cewek aktif, ya. juga harus aktif gitu, terutama kalau kalian udah merasa suka. Please Betul. jangan dianggurin lah, itu lama-lama kering cowoknya. Ya, Gitu. Terus kalau tips buat cowok lagi, Keempat nih. keempat berarti ya. Tips buat cowok lagi adalah jangan jangan ngerasa cewek itu harus selalu bales chat kalian. Ngerti nggak? Jadi misalnya kalian udah chat nih, misalnya let's say jam 10 pagi kalian chat. Ya udah, kalian misalnya kerja atau beraktivitas yang lain, yang penting istilahnya kalian ada distraction lah dari chattingan kalian itu. Jadi kalian nggak dikit-dikit lihat handphone, lama-lama insecure sendiri, terus chat lagi, sorry gue ganggu ya, itu adalah Itu ilfil banget sih guys, please itu dihindari, karena bukan somehow sih, karena itu akan menjatuhkan harga diri kalian sebagai laki-laki. Dan maksudnya gini loh, kalau cewek nggak ngebales sejam 2 jam tuh bukan berarti dia udah ilfil sama kalian gitu, karena di luar kita chatting tuh kita punya kehidupan lain. Betul. Guys, kayak kita masih kerja, meskipun waktu itu kita posisinya WFH ya, cuma maksudnya ya cuman kan tetap bekerja, kita juga nggak yang kayak pengangguran yang kayak tiap detik ngeliatin HP kan. Pun ngeliatin HP ya bisa aja sambil kerja, jadi bukan berarti kalau ini cewek main HP terus nggak bales WhatsApp kalian itu bukan berarti dia tidak peduli. Ya mungkin juga ada yang kayak begitu ya, cuman maksudku nggak usah yang terlalu insecure sampai nanya-nanya terus kayak gue ganggu nggak, gue ganggu lah, mana lu ganggu, mana lu ganggu, bener gitu. Jadi tahu lah, maksudnya tahu kapan kalian that's harus one of the mulai, kapan kalian harus bisa menunggu. Betul. That's timing. one of the the biggest secret yang buat cowok-cowok itu penting sih. Jadi cobalah menahan diri untuk tidak chat terus. Tapi menurut aku juga cewek tuh harus bisa kayak benar-benar, misalkan kalian udah nggak interested sama itu cowok, ya maksudnya nggak usah ghosting, tapi nggak usah yang ngilang tanpa jejak. Tapi menurut aku sometimes itu bagus kalau kalian bisa menentukan sikap. Maksudnya gini loh, kayak misalnya kan kita mungkin cowoknya masih berharap, tapi ternyata kita setelah ngobrol beberapa hari terus menemukan kok kayaknya kita nggak cocok, itu totally fine gitu. Karena ya nggak bisa lah orang baru kenal beberapa hari langsung kayak gue langsung cocok nih, gue mau hidup sama dia for the rest of my life, kan nggak bisa kayak gitu. Tapi maksudku sebagai cewek juga kalian tuh nggak usah yang kayak ngilang. Atau kalau aku sih sempet nih ya cerita, boleh ya? Jadi waktu itu aku sempat ketemu sama cowok, terus kayak aku ternyata nggak cocok gitu. Nah caranya aku tuh lebih kayak, aku tetap balas kalau misalnya dia nanya, cuman lebih kayak misalnya dia ngajakin keluar atau gimana, aku bakalan ngomong sorry ya, kayak gue udah nggak nggak bukan nggak interest, aku lupa ngomongnya apa, cuman kayak aku ngomong kayak intinya menyampaikan lah kalau aku ternyata setelah ngobrol beberapa hari ini merasakan kayaknya nggak cocok, jadi sebaiknya ya lo jangan buang waktu buat gue dan gue jangan buang waktu buat lo gitu. Kayak maksudnya ya tuh maksudnya menghindari ghosting lah, jangan melakukan ghosting, karena menurut aku jahat sih kalau ghosting. Nah nyambungin yang kamu gitu ya, nah buat cowok kalau misalnya nih udah beberapa lama chattingan, terus kalian ngerasa kok nih cewek balasnya kayak ogah-ogahan gitu, maksudnya balasnya singkat-singkat, terus juga kayak nggak ada ketertarikan buat melanjutin topik atau melanjutin obrolan, nah itu kan udah mesti mulai waspada diri gitu, udah mesti mulai mawas gitu, oh nih kayaknya si cewek kurang tertarik nih, ya udah gitu. Jangan baper. Nggak boleh baper. Main dating apps tuh menurut aku sih nggak boleh baper ya, maksud aku kalau misalnya si cewek udah nunjukin tanda-tanda nggak tertarik gitu ya sama kalian, ya udah gitu. Toh kalian masih bisa cari yang lain gitu kan. Jangan kayak gue ditolak sama satu ini langsung kayak baper gitu. Jangan gitu ya. Oke. Ingat guys, semua orang tuh punya marketnya sendiri-sendiri. Gitu. Ya. Nah, terus gitu tips berapa ini sekarang? Kelima ya? udah nggak kayak itu. Aku lupa. Pokoknya ya mungkin ini tips kelima dari kita. Kalau aku sih tips aku selanjutnya adalah kasih waktu gitu.
Jadi maksudku gini, kalau aku sih waktu itu ngasih waktu sekitar seminggu sampai 2 minggu. Jadi maksudnya kasih waktu gimana? Ya itu kasih waktu kita untuk saling kenal gitu loh. Jangan yang cuma ya unless kayak dari satu kali ngobrol terus kayak kok kayak udah melenceng banget gitu. Nah itu juga aku punya ceritanya. Jadi waktu itu aku nge-match sama cowok di Tinder. Nah setelah ngobrol-ngobrol pertama kali aja kelihatan nih kayak kita tuh punya visi dan misi yang sangat berbeda. Apparently dia tuh kayak ngajakin buat kayak one night stand doang gitu, sedangkan kan aku bukan tipe yang nyari untuk kayak begitu. Aku kan nyari emang kalau nggak teman ngobrol lah teman hidup gitu. Jadi maksudnya aku tuh bukan orang yang percaya sama sex before marriage, sedangkan ini cowok dari awal tuh udah kayak gitu. Maksudnya aku taunya dari mana, karena waktu itu lagi ngobrol terus dia langsung ngajakin meet up. Terus aku juga kayak, isn't it too soon? Kayak bener-bener di saat itu juga kita match. Dia bukan WhatsApp apa waktu itu, dia masih ngobrol di aplikasinya. Terus dia nanya, where do you live? Terus kayak, lu mau ketemuan gak malam ini? Kayak, gue ada wine nih. Kayak, terus udah gitu ya, apparently pokoknya setelah ngobrol-ngobrol beberapa menit itu aku tahu lah maksudnya dia mah buat senang-senang. Salah nggak? Ya enggak, menurut aku emang orang tuh punya motivasi masing-masing di dating apps gitu. Sedangkan kalau aku kan emang nyari yang kayak gitu. Jadi kalau itu sih benar-benar aku dari awal kayak berarti ini bukan buat gue. Udah simply kita udahan, nggak ngobrol lagi. Nah tapi misalkan buat orang-orang yang kayak kira-kira kita masih mau kenal, kalau aku sih biasa kasih waktu seminggu sampai 2 minggu sih. Kayak maksudnya jangan terlalu cepat kita mengambil kesimpulan, tapi juga jangan terlalu lama nih, karena ngapain gitu kalian buang-buang waktu gitu. Sedangkan mungkin kalian masih ada orang-orang yang berpotensi untuk kalian kenalin gitu. Jadi maksudku jangan berlarut-larut nggak bisa move on dari satu cowok atau satu cewek, terus akhirnya kalian kayak baper sendiri, merasa lu doang relationship. Jadi maksudku kayak gitu sih. Tapi maksudku seminggu sampai 2 minggu tuh buat aku tuh waktu yang udah cukup untuk menyimpulkan ini kandidat boleh diajak ketemuan atau udahan atau dijadiin temen kayak gitu sih. Kalau kamu biasa berapa lama? Aku mah nggak ada aku nggak ada berapa lamanya sih, cuman lebih kepada ini ya, maksudnya aku nggak tahu ini memang harus cowok yang melakukan atau gimana. Cuman menurut aku cowok juga harus bisa baca situasi gitu. Jadi bukan cuman dari chattingannya doang, cuman dari dari dia meresponnya pun juga harus kelihatan gitu. Maksudnya nih cewek sebenarnya mau nggak sih melanjutkan obrolan gitu. Kan misalnya kalian udah chattingan seminggu 2 minggu, terus ya mungkin sesekali boleh juga kalian ajak teleponan gitu, video call atau voice call. Kan itu bisa lebih kelihatan dan lebih berasa gitu. Oh nih temen ngobrol gue kayaknya kok agak males, atau oh nih kayaknya boleh nih diajak ketemuan gitu. Jadi menurut aku sih selain chatting boleh juga sekali-kali diajak voice call dan video call. Oh iya, itu ide bagus actually, karena kita juga maksudnya mungkin kadang cewek lebih sungkan gitu untuk ngajakin ngobrol lebih dalam, lebih intens. Nah itu juga ide bagus sih menurut aku, karena waktu aku ngobrol cuman chattingan, textingan gitu tuh kayak feelingnya beda banget sama waktu kita video call gitu. Dan kalau video call kan juga kalian tuh jadi tahu ya, oh ini orangnya asli ternyata. Asli atau pasang foto orang lain atau pasang foto siapa gitu kan. Nah jadi itu juga sih penting. Jadi itu berarti tips keberapa ya? Pokoknya ya tips kita pokoknya sebelum kalian ketemuan orangnya in person, memberanikan diri, pastikan kalian tuh udah tahu dia tuh orangnya asli apa enggak gitu. Salah satunya dengan video call. Meskipun sekarang kita lihat juga sih ada beberapa orang bisa masukin video call ada. Oh, iya. Ada, aku pernah lihat. Jadi tapi bisa dilihat sih. Jadi kayak dia ngambil video dari mana, terus kemudian direkam lagi, bukan direkam ya, jadi pas ditempel gitu. Tapi jadinya mulut sama omongan kurang sinkron. Cuman kan itu kadang kita kayak oh ya udah nggak apa-apa, mungkin sinyalnya yang jelek gitu kan, karena kita masih di negara yang kayak wifi-nya kurang kenceng mungkin, jadi kayak suka ada delay itu. Jadi orang kayak ngerasa oh mungkin delay, tapi ada orang yang memang memasukkan. Jadi kalian benar-benar hati-hati lah. Jadi maksudku ya itu seminggu 2 minggu untuk kenal itu, sampai kita benar-benar yakin dia emang orang yang asli, menggunakan foto yang asli, sampai akhirnya kita mau diajak ketemuan, kalaupun memang salah satunya ngajakin ketemuan gitu sih kalau tips aku. Betul. Iya sih. Ya apa ya? Ya intinya sih kalian
berhati-hati lah gitu, karena kan memang di dating apps itu kan juga banyak yang penipuan itu kan, kalau nggak salah banyak kan yang kena tipu atau yang apa namanya nggak benar gitu. Jadi menurut aku sih begitu kalian udah match gitu di appsnya, hal pertama mungkin udah mulai ngobrol enak, udah mulai nyambung, minta Instagramnya menurut aku. Minta Instagram karena dari Instagram video kan call kelihatan tuh, maksudnya dari Instagram kan kelihatan tuh, oh asli nih orangnya pertama. Nah buat memvalidasi lagi video call. Karena banyak tapi juga kan sebelum video call mesti pindah ke WhatsApp dulu. Nah cara pindah ke WhatsApp teman-teman pro tips dari bapak-bapak. enggak sih sebenarnya itu mengalir aja sih teman-teman. Iya. Jadi waktu aku mulai ngobrol sama Ola, ya kita udah ngobrol berapa lama gitu terus, dan emang itu juga ketolong karena appsnya lama gitu. Jadi begitu masuk sih notifikasinya masuk begitu, tapi pas buka appsnya mesti di refresh terus beberapa kali baru nongol chatnya. Nah terus aku bilang appsnya lama nih notifikasinya, aku bilang gitu, keluar chatnya lama, gimana kalau pindah aja ke WA gitu, boleh minta nomor nggak gitu. Nah begitu dikasih ya bagus, berarti itu pertanda bagus gitu, berarti dia tetap mau lanjut ngobrol sama teman-teman. Cuman kalau misalnya dia kayak menolak atau apa ya kayak segan buat ngasih, ya mungkin emang belum waktunya atau dia atau belum tertarik. betul Gitu. Jadi jangan baper sekali lagi. Terus kayak menurut aku tetap kita harus berhati-hati sih, karena dimanapun itu di sosial media, even kayak di Instagram, di Facebook tuh banyak banget orang-orang jahat yang mungkin nge-hack account kita, atau simply kayak dia pura-pura tinggal di mana terus mau kenalan sama kita, cowok ganteng gitu. Aku pernah sih bikin videonya, nanti aku kasih linknya di bawah promo. Waktu itu digombalin sama orang di Instagram yang ujung-ujungnya kayaknya sih mau minta duit gitu. Karena aku sering lihat modus-modus yang kayak gitu, dan terus ya emang kita tahu ya banyak orang yang jahat di sosial media, tapi mulailah dari kita untuk bikin account yang benar gitu loh guys. Kayak maksudnya ada kok komunitas orang-orang baik di sosial media, dan mulailah dari diri kita sendiri gitu. Jangan pakai foto palsu, jangan pakai identitas yang palsu gitu. Kalian jujur lah kalau emang mau dapetin orang yang jujur juga. Menurut aku gitu sih, tabur tuai sih in a way. Kayak lo nggak jujur, lo mungkin akan bertemu dengan orang yang setipe sama lo yang nggak jujur juga gitu. Karena ada kok orang-orang baik juga di Instagram, di sosial media, di dating apps. Ini buktinya nih bapak ini baik kan. Gitu aja sih guys. Jadi untuk episode mau ngobrol yang kedua ini semoga bermanfaat buat kalian yang lagi mencari di dating apps. Karena ya nggak usah malu-malu lah guys, karena emang udah zamannya begini, dan juga emang lagi pandeminya, mau ketemu orang di mana gitu semuanya dibatasin gitu kan. Nggak boleh ketemu ke kantor aja dibatasin gitu, cuma boleh 50% dari kapasitas. Jadi kayak itu kalaupun masih boleh ke kantor, kalau yang udah nggak boleh ke kantor sama sekali. Iya, makanya jangan malu lah, maksudnya kayak it's not something yang bukan memalukan lah, bukan aib lah main dating apps gitu, asal kalian bukan tabu lah menggunakannya kan, orang-orang bilang tabu. ya memanfaatkannya dengan baik dan dengan sewajarnya aja sih gitu. Apa ya, terakhir sih dari aku, intinya emang harus semua harus punya effort sih, harus punya upaya gitu. Jadi jangan teman-teman asal pasang foto, gue cuma ada foto yang kayak gini doang nih gitu, tapi cari yang presentable ya. Kalau orang lihat tuh kayaknya gue mau swipe deh ke kanan. Karena ya first impression matter sih. Betul. Iya kan? Ya, first impression tuh yang paling penting gitu sih. Oke, gitu aja guys. Semoga bermanfaat.